1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, saudara, seperti ini. Ya, bisa ditayangkan. Latihan badani ya itu terbatas gunanya, kata firman Tuhan. Nah, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ingat, kita hidup bukan cuma hari ini, ada kehidupan setelah kita mati. Kalau latihan badani itu cuma berguna ketika kita ada di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang setelah kita mati itu yang lebih penting daripada kehidupan yang hari ini. Latihan badani terbatas, tetapi latihan ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Oh, berarti kita ini harus ibadah terus gitu, Bu? Tiap hari di sini terus doa? Enggak. Kalau engkau juga duduk di tempat ini beribadah, tetapi engkau tidak melakukan itu berdasarkan cintamu kepada Tuhan, sorry, itu bukan ibadah. Itu engkau datang setor muka buat Bapak Gembala. Tetapi ketika engkau datang dengan kerinduan untuk bertemu Tuhan dan mengerti firman-Nya, itu ibadah. Mari kita tidak mengecilkan nilai dan arti dari ibadah itu sendiri. Saudara boleh berdiri di mimbar ini, tetapi ketika engkau berdiri di mimbar ini entah sebagai pengkhotbah, worship leader, singers atau pemain musik, kalau engkau tidak melandasinya atas dasar cinta akan Tuhan, ini bukan ibadah. Ini main musik cari uang. Ini nyanyi untuk cari uang. Saya di sini ceramah untuk cari uang. Tapi ketika kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan didasari oleh kehidupan yang takut akan Tuhan, itu ibadah. Amin, saudara. Yes, saudara bekerja di kantor, itu jangan anggap itu pekerjaan sekuler. Ketika engkau melakukannya dengan nilai-nilai firman, itu ibadah. Satu kali ada teman saya bilang gini, sorry bukan, saya tanya bagaimana pelayanan misi ke daerah, apa yang bisa kita lakukan nih untuk ke desa-desa lagi. Maaf Bu, bulan ini saya nggak bisa pelayanan dulu karena saya kena gilir untuk jaga mama saya yang sudah umur 80 tahun. Jadi kami anak-anak semua digilir. Jadi bulan Januari di kakak yang pertama, bulan Februari di yang nomor 2, nanti bulan ini kena giliran saya untuk jaga mama 1 bulan. Jadi saya tidak bisa pelayanan. Saya bilang, Pak jangan salah loh, itu juga pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Jaga orang tua itu juga pelayanan. Ketika Bapak melakukannya dengan dasar mengasihi, itu juga sebuah pelayanan yang mulia, tidak kalah dengan pelayanan misi ke daerah. Amin. Mari kita rubah konsep kita. Anda bekerja sebagai apa? Sebagai direktur, sebagai owner perusahaan, sebagai pengacara, sebagai apapun. Ketika engkau melakukannya dengan dasar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka itu ibadah. Jangan dipisahkan, saudara. Jangan kita pikir semua yang di mimbar ini rohani. Belum tentu. Kadang-kadang ada jemaat yang lebih rohani daripada pelayan Tuhan. Amin. Karena nilai dari ibadah itu Tuhan yang tahu. Makanya saya tidak pernah takut dulu kalau saya mau di blacklist di gereja, karena menurut saya menginjili tukang parkir pun itu pelayanan. Mending saya injili tukang parkir, dia bertobat, daripada saya khotbah di 3.000 jemaat nggak ada satupun yang tobat. Iya nggak, saudara? Mari kita mengubah konsep kekristenan kita biar kita mengerti. Karena orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Walaupun dia nggak lulus SD, kalau dia mengerti kehendak Tuhan, dia pinter di hadapan Tuhan. Walaupun Anda lulusan sekolah tinggi, titelmu berjejer, tapi kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, aku akan menghapus hikmat orang dunia yang menurut dunia itu berhikmat. Aku akan mengangkat orang-orang yang bodoh bagi dunia ini, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan karena mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Ayo saudara, itu seimbang di hadapan Tuhan. Bukan berarti terus kita ibadah terus, Bu, nggak usah kerja, ibadah terus. Bukan itu keseimbangan. Keseimbangan adalah ketika engkau bekerja untuk Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang baik yang engkau lakukan dengan perkataan
perkataan maupun dengan perbuatan, itu adalah ibadahmu di hadapan Tuhan. Mari kita mulai punya konsep yang benar tentang Tuhan, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tidak tersesat. Kita sedang berada di waktu-waktu yang singkat. Berhenti main gereja-gerejaan, berhenti main Kristen-Kristenan. Dia Tuhan yang melihat hati saudara dan saya. Dia menginginkan engkau memberi hidupmu dimanapun engkau berada. Beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, saudara. Saya ini mengucap syukur dipanggil Tuhan. Dari antara keluarga saya dipilih Tuhan. Ya, siapa yang sudah mengenal saya? Yang belum kenal, kemana aja saudara? Tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basjir. Jangan lupa like, share, dan komen. Iya, Debbie Basjir TV. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan semua. Otak kita ini perlu dicuci oleh firman. Perlu. Ada yang bilang, Bu, saya lihat-lihat ibu ini khotbahnya mencuci otak. Iya, kita perlu dicuci otak kita dengan firman. Kenapa? Sudah terlalu banyak konsep dari kecil yang salah, yang masuk di otak kita, itu tidak sesuai firman. Firman Tuhan, makanya Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ayo kita mulai belajar beribadah dimanapun. Makanya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 dikatakan di sana apa, saudara? Rasul Paulus menulis surat ini buat anak rohaninya Timotius. Ya, dia bilang latihan badani terbatas gunanya. Mungkin Timotius karena masih muda tiap hari nge-gym. Makanya Rasul Paulus bilang, ingat ya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal. Coba ayat 9, makanya Rasul Paulus berkata di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-10 dia katakan apa? Ya, ayat 10. Kayaknya multimedianya kurang copy nih. Ayat 10, 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dia bilang itu sebabnya kita nih berjerih payah dan berjuang. Bukan berarti ketika engkau ikut Tuhan engkau sudah tidak berjerih payah, tidak berjuang. Banyak orang punya konsep yang salah. Dia pikir ikut Yesus enak. Makanya banyak orang itu tersesat jadi Kristen. Ada yang tanya, Bu, kenapa ibu bisa kuat menghadapi tekanan ketika terima Yesus? Saya mau dibunuh sama orang tua saya diusir dari rumah, nggak boleh bawa ijazah. Kalau kamu ikut Yesus, pergi. Aku mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Kalau kamu tidak ada ijazah. Saudara, saya pergi tinggalkan keluarga. Ada yang tanya, Bu, kenapa ibu bisa kuat menghadapi tekanan yang begitu berat karena percaya Yesus? Saya bilang mungkin salah satunya karena saya belum mendengarkan khotbah pendeta-pendeta. Saudara mengerti maksud saya? Karena terlalu banyak pendeta yang sudah mengajarkan ikut Yesus enak. Ikut Yesus itu pokoknya semua, ya. Jadi sultan. Siapa yang pengen jadi sultan? Ya, sekarang kan ada yang bilang kita dipanggil untuk menjadi sultan. Pergi ke segala bangsa, jadikan semua orang sultan, kupret. Mau jadi crazy rich, yang ada crazy-nya aja nggak dapat rich-nya. Ini kok khotbahnya tinggal 5 menit sih, saya baru pembukaan loh. Tinggal 5 menit Pak, serius. Astaga, pelit banget ya. Nggak bisa lebih Pak. Boleh kan? Nggak kena charge kan? Nggak, takutnya kan dari gedung kena charge saudara ya. Nah, boleh ya Pak ya, Bapak Gembala bilang boleh loh. Lalu saudara ya sudah diangkat soalnya di belakang, tinggal 5 menit. Kayak petinju tuh loh ya. Ronde 5, ronde 3, ada diangkat di belakang ya. Jadi saya terintimidasi Pak. Kalau udah diangkat tinggal 5 menit kan saya memang kita ngerti ya, karena ibadahnya padat. Saudara ya, makanya Rasul Paulus bilang kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa saya bisa kuat? Karena pertama saya jadi Kristen, saya baca Alkitab. Saya nggak dengar khotbah pendeta yang banyak iklannya.
Orang Kristen kalau jadi Kristen yang naik motor jadi naik mobil, mobil Avanza jadi Innova, nanti jadi Fortuner, jadi ini. Banyak iklan. Jadi ketika itu tidak terjadi, kita stres, kita kecewa. Di mana Tuhan? Yesus bilang, siapa yang ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Kalau engkau nggak bisa pikul salib, jangan ikut aku. Salib kita tuh apa? Istrimu kadang menjadi salibmu, suamimu itulah salibmu, anakmu itulah salibmu. Nggak usah cari-cari salib di tukang kayu bikin salib. Di dalam rumah tangga kita sudah banyak salib. Persoalan yang kita hadapi membutuhkan apa itu salib? Bayar harga sangkal diri. Aku mati Tuhan supaya kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Itu loh yang Tuhan mau. Saudara Rasul Paulus bilang kita berjerih payah, berjuang. Jangan tidak seimbang hidupmu. Lalu saya pengen ya, karena ini memang sudah mau selesai. Bahaya sekali ketika kita ini hanya memikirkan keinginan daging dan jasmani, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan hanya mikir kepentingan dirinya, dan akhirnya kita main judi sama Tuhan. Kita pikir untung rugi. Satu kali orang banyak mengikut Yesus, saudara. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Lalu kita selesai ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, kita lihat bersama firman Tuhan di sana begini, saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, maka mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan, bila mana engkau tiba di sini? Manis banget kan? Mereka bilang ke Yesus, ya ampun Tuhan, kapan engkau datang ke sini Tuhan? Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Yesus itu bukan orang yang basa-basi. Yesus itu nggak suka menjilat. Yesus itu nggak suka yang ngomong di depan manis, di belakang lain. Mirip-mirip saya lah. Saya yang mirip Yesus, bukan Yesus yang mirip saya, berdosa, bertobat. Ayat yang ke-26, apa yang Yesus bilang kepada mereka? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu apa maksudmu mencari Dia. Tuhan tahu apa niatmu beragama. Tuhan tahu apa isi hatimu ketika engkau datang pada Tuhan. Mari kita berhenti menjadi orang Kristen yang cuma cari kepentingan diri. Tapi kita mau belajar mati dan berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidupku? Sekalipun itu berat, aku mau membayar harga. Tuhan tahu hari ini. Yesus bilang kepada mereka, aku tahu kamu datang bukan karena melihat